Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Surat Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan oleh khotib Jumat. Tidak sah khutbah Jumat seorang khotib jika tidak dibaca surah Ali Imran ayat 102. Mengapa Allah sangat mengulang-ulangi surah Ali Imran ayat 102 ini? Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu mati dalam keadaan kekafiran. Contoh, seorang pejabat sedang tanda tangan proyek fiktif penuh manipulasi, lalu kena serangan jantung dan meninggal, mati dalam keadaan kafir. Seorang duda itu dulu ada, kepanjangannya duda dulu ada, bersinang di tempat prostitusi, melayani anak usia belia, lalu kena serangan jantung karena pengaruh obat-obat kuat yang overdosis, mati dalam keadaan kafir. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, atau totalitas, integratif, komprehensif, dan menyeluruh. Bukan Islam pencitraan, Islam KTP, Islam keturunan, Islam kamuflase, melainkan Islam yang paripurna. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman di TV swasta nasional yang independen dan terpercaya, yang memiliki reputasi yang tidak diragukan. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah atau tausiah dengan judul 7 penyebab musibah menurut Al-Quran. Apa ketujuh penyebab musibah menurut Al-Quran? Yang pertama, karena di masyarakat atau di suatu daerah atau di suatu negara terlalu banyak perbuatan maksiat. Dan ini Allah jelaskan di surah Yasin ayat 19. Kemalangan, malapetaka, dan musibah yang menimpa kalian karena terlalu banyaknya maksiat kepada Allah. Allah jelaskan di surah Yasin ayat 19. Kita melihat sekarang ini dalam bentuk kenyataan atau fakta. Adanya larangan mengumandangkan secara jelas, secara transparan, secara terang-terangan suara azan di masjid. Adanya rencana larangan untuk tidak menyuarakan secara keras sound system kalau ada pengajian-pengajian di masjid. Ini termasuk bermaksiat kepada Allah. Adanya larangan untuk tidak memasukkan kurikulum pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan. Ini pertanda maksiat kepada Allah. Padahal ajaran Quran, ajaran hadis luar biasa. Kehebatannya dan kebenaran wahyu adalah kebenaran mutlak atau absolut. Beda kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi, sifatnya relatif. Kita lanjutkan kajian tentang 7 penyebab musibah setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Jadi penyebab pertama tadi itu karena banyaknya maksiat di permukaan bumi ini, khususnya maksiat kepada Allah. Surah Yasin ayat 19. Penyebab kedua terjadinya musibah bertubi-tubi wabil khusus di Indonesia. Dalam bentuk gunung api mengamuk, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, kecelakaan berlalu lintas terjadi di mana-mana dan berbagai musibah lainnya. Penyebab kedua adalah karena terlalu banyaknya manusia termasuk pejabat-pejabat pemimpin yang berbuat zalim. Itu Allah jelaskan di surat Al-Qasas ayat 59. Tidak akan kuhancurkan suatu daerah, suatu negara, melainkan karena terlalu banyaknya perbuatan zalim di negeri atau di negara atau di daerah itu. Allah jelaskan di surah Al-Qasas ayat 59. Apa yang dimaksud berbuat zalim? Sekarang ini angka atau jumlah anak yang durhaka kepada orang tuanya dari hari ke hari bahkan dari detik ke detik meningkat secara signifikan, secara berarti. Dan tidak sedikit kasus anak membunuh orang tuanya di era akhir zaman dewasa ini. Yang disebut juga era milenial, era digital, era 4.0, era 5.0. Luar biasa, na'udzubillah misalnya. Ini yang termasuk zalim, anak zalim terhadap orang tuanya. Apalagi contoh zalim yang menyebabkan terjadinya musibah menurut surah Al-Qasas ayat 59. Banyaknya kasus suami istri durhaka kepada suaminya. Ini juga diduga dampak negatif dari kesamaan gender. Tidak bisa secara ajaran Quran dan hadis, tidak bisa wanita bisa persis sama
kedudukannya dalam berbagai hal dengan pria. Karena memang asbabul nusulnya proses penciptaan wanita itu adalah dari turunan rusuk Adam. Sehingga memiliki tipe dominan perasaan dan cenderung lemah lembut. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi contoh kezaliman yang mengundang musibah yang menyebabkan Allah menurunkan asap di suatu daerah. Seperti yang terjadi beberapa tahun lalu itu tsunami likuifaksi di Palu, kota Palu. Yaitu semakin banyaknya kasus haraj, pembunuhan di masyarakat. Saya dengar kemarin ada orang hanya ketersinggung perselisihan dengan tetangga, lalu melepaskan senapan angin, meninggal karena pas di tulang rusuk. Ini angka pembunuhan, haraj, dari hari ke hari meningkat. Ini juga zalim. Yang kedua, pencurian, perampokan, pembegalan, perampasan harta atau milik hak orang lain juga semakin marak dewasa ini. Dan itu juga terjadi di daerah yang kita cintai di Kota Makassar. Dan secara umum Indonesia. Makanya saya heran, kenapa Jepang yang bukan negara muslim, tidak berdasarkan Pancasila, tidak berdasarkan Quran dan hadis, justru angka kriminal di sana boleh dikata tidak ada atau sangat kecil dibanding dengan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada imam rawati masjid saya lulus S2 di Arizona State University dan berhasil menyelesaikan mendapatkan gelar MID di Arizona State University. Justru tingkat kriminal tinggi karena di sana diperjual bebas senjata api. Di Jepang tidak. Penyebab ketiga terjadinya musibah, termasuk musibah yang bertubi-tubi melanda Indonesia, yaitu karena ulah dan perbuatan tangan-tangan manusia. Allah jelaskan di surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan di laut, di darat, dan kerusakan di mana? Karena ulah tangan-tangan manusia. Dulu lagu Kos Plus tahun 70-an atau 80-an. Masih benar 100%. Bukanlah utang, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topang ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Ini tahun 80-an, 70-an. Begitu suburnya negeri ini, Nusantara ini, ikan-ikan dan udang itu menghampiri nelayan. Cukup dengan kail dan jala, nelayan sudah sejahtera dulu. Sehingga dianggap sebagai tanah surga. Tapi sekarang apa yang terjadi? Laut, ikan-ikan kita dicuri oleh orang Vietnam. Adanya penggunaan penangkapan ikan pukat harimau yang dilakukan oleh negara-negara secara ilegal, negara lain secara ilegal, menyebabkan nelayan kita tidak bisa mendapatkan ikan. Bukan lagi kolam susu, kolam lumpur. Nah, sekarang seperti inilah. Jadi akibat tangan-tangan manusia. Kenapa sekarang banyak sering terjadi banjir bandang? Karena hutan sudah dibakar menjadi lahan. Yang tadinya pohon-pohon, hutan-hutan lindung yang masih perawang, masih asli, akar-akarnya bisa menahan, menyimpan air hujan. Akibat karena pembakaran lalu dibuat lahan baru, akhirnya tanah menjadi gundul, menyebabkan erosi, tanah longsor, banjir bandang, karena ulah tangan manusia. Itulah dijelaskan. Dan memang Al-Quran kebenarannya absolut dijelaskan Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 41. Penyebab ketiga. Karena ulah tangan-tangan manusia. Apalagi kalau sudah dapat proyek katanya impostor. Tapi saya baca di berita, bukan pendapat saya ini. Bukan impostor, influencer. Influencer, bukan impostor. Ini yang sekarang banyak hutan lindung rusak.
taman-taman marga satwa rusak, kebakaran hutan, akibat dari ulah manusia. Musibah terjadi. Dan ini benar juga katanya lagunya Ebit G ada. Mengapa di sana terjadi bencana? Bisa juga karena kutukan Allah. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Heran, semua heran saya lihat sekarang ini. Para koruptor-koruptor kita disorot kamera TV. Justru ketawa-ketawa. Nggak punya malu. Justru pencuri ayam punya malu. Menutup wajahnya karena malu. Hanya karena tekanan ekonomi. Mau makan tidak ada uang. Akhirnya dia mencuri. Na'udzubillah min syarri. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan tentang 7 penyebab musibah setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Penyebab musibah yang keempat, yang kelima, yaitu karena orang soleh, para alim ulama diam melihat kemaksiatan. Ini yang terjadi sekarang di negara kita. Para alim ulama, orang-orang soleh diam melihat kemaksiatan. Saya dengar di berita dan baca di koran, banyaknya bayi-bayi tak berdosa dibuang, itu akibat dari persinahan atau perselingkuhan. Lalu tidak ada gerakan, langsung misalnya di penjara. Beda dengan di Arab Saudi. Saya dengar, mudah-mudahan ini berita tidak hoax. Ada 7 orang Pakistan memperkosa gadis di Arab Saudi. Luar biasa hukumannya Pak. Ke-7 orang Pakistan ini langsung dihukum mati di Arab Saudi. Karena memperkosa gadis di Arab Saudi. Hukum berwibawa di Arab Saudi. Mencuri dipotong tangan. Akhirnya menimbulkan efek jerak. Penyebab berikutnya. Munculnya musibah karena memang Allah menguji kita. Kalau orang kafir itu asap. Tapi kalau orang beriman ujian, tapi kalau orang terkadang soleh, terkadang juga tidak soleh, itu teguran. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada keluarga yang meninggal, salah satu anggota keluarganya, apa anaknya, suaminya, istrinya, bisa berupa ujian. Memang Allah jelaskan, dan itu termasuk musibah. Kalau salah satu anggota keluarga kita meninggal dunia. Allah memang jelaskan tadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 153. Pak, dan pasti akan kami coba. Allah akan coba kita. Dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, dan kekurangan jiwa. Atau kehilangan anggota keluarga. Ujian bagi orang yang beriman. Tapi teguran bagi orang antara beriman dengan tidak beriman. Dan asap bagi orang kafir. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun antum berada. Penyebab berikutnya, terjadinya musibah bertubi-tubi di suatu negara, termasuk di negara kita Indonesia, yaitu karena para tokoh masyarakat. Tentu sebagian, bukan semuanya. Sebagian dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, hartawan, ilmuwan, solim, berbuat solim kepada Allah dan berbuat solim kepada makhluk ciptaan Allah. Itu terjadi di era di kaum Lut, di kaum Nuh, dan kaum-kaum lainnya. Solim kepada Allah dan solim kepada makhluk Allah. Itu juga penyebab terjadinya musibah. Berikutnya, penyebab
terjadinya musibah yang terjadi di suatu daerah dan negara, termasuk di negara kita, termasuk kasus banjir bandang di Enrekan, di Belopa, Suli, Tator, bergeraknya gunung di Sulawesi Utara, itu karena banyak kezaliman yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, sebagian tokoh masyarakat, para ulama, ilmuwan, hartawan. Itu Allah jelaskan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Apalagi penyebab musibah. Menurut Al-Quran, 7 penyebab musibah menurut Al-Quran. Yaitu munculnya budaya, sekarang sudah memasyarakat. Munculnya budaya mencari kekayaan, mencari kenikmatan di dunia dengan menghalalkan segala macam cara, berbuat zalim, berbuat maksiat, dan berbuat musyrik. Di era sekarang ini akhir zaman sudah terjadi. Demi untuk meraih jabatan sebagai anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, apalagi DPR RI, demi meraih jabatan sebagai ketua partai, demi meraih jabatan sebagai bupati, camat, lurah, gubernur, menteri, menghalalkan segala macam cara berbuat zalim, bahkan tidak tanggung-tanggung siap menjadi musyrik. Dan inilah terjadi di negara kita. Na'udzubillahi bin syalik. Makanya keberkahan hidup susah dicapai. Susah dicapai. Dan di Quran surat Hud ayat 15 sampai 16 memang Allah jelaskan, orang-orang yang ingin menikmati kehidupan di dunia dengan menghalalkan segala macam cara akan kuberikan. Tapi kenikmatan itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Dan di akhir ini nanti menjadi hina dan akan menjadi penduduk neraka dan menjadi bahan bakar neraka. Itu Allah jelaskan di surah Hud ayat 15 sampai 16. Sebagai yang terakhir, penyebab yang terakhir yaitu Allah jelaskan di surah Al-Anfal ayat 25. Yaitu diamnya, saya sudah kemukakan tadi, diamnya para orang soleh, alim ulama terhadap kemaksiatan. Untung ditunda penutupannya itu klub apa itu namanya di sekitar Masjid 99 Kubah. Yang rencananya akan didatangkan 1000 wanita cantik akan berdansa. Untung ditutup. Ini sangat luar biasa, mengundang murka Allah. Jadi musibah itu terjadi bukan karena kehendak alam. Bukan karena kesalahan Allah, tetapi manusia yang mengundang musibah itu. Salah satu penyebab musibah juga adalah kita meninggalkan sunnah. Salah satu sunnah Rasulullah mengajarkan kita, jangan makan dan minum berdiri. Apa yang terjadi sekarang? Di hotel-hotel berbintang 4, berbintang 5, pesta itu dengan standing party, makan berdiri, minum berdiri orang. Dan yang paling parah lagi mengundang musibah, yaitu penayangan kedua mempelai ketika pacaran seperti hanya sudah suami istri. Na'udzubillahi min dzalik. Bangga orang tuanya, bangga yang turut mengundang, melihat anaknya berpelukan di Pantai Bira, di Malino, Pantai Losari, dan berbagai pantai lainnya. Mestinya yang diterangkan itu adalah proses pelamaran, proses mapetu ada, proses membawa uang penai, proses pernikahan, itu yang ditayangkan, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai kesimpulan bahwa berdasarkan ajaran Quran, 7 penyebab terjadinya musibah di suatu daerah atau suatu negara, termasuk negara kita Indonesia. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan para pemirsa yang budiman. Dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.